terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 4 Banjit, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 4 Banjit. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta taufiknya. Di sini kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Selanjutnya salam serta salam tak lupa pula marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya selaku moderator daripada Ibu Dwi Jayanti, yang mana nanti akan berbagi materi tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Saya akan membacakan tata tertib acara kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga kegiatan inti, dan yang keempat kegiatan penutup. Baiklah, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala SMP 4 Banjit, dalam hal ini Ibu Rima Minarni. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dwi Jayanti, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Banjit. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita bersama-sama hari ini berkumpul dalam kegiatan berbagi dari Bu Dwi Jayanti kepada kita semua. Sholawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, suri tauladan kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini kita akan bersama-sama mendengar bagian ilmu yang akan dicipratkan kepada kita semua di sekolah ini, yang telah didapat oleh Bu Dwi selama beliau mengikuti kegiatan program sekolah penggerak. Kita ikuti bersama-sama, kita cermati bersama-sama. Ini kesempatan kita merefresh kembali apa yang sudah kita pelajari, sehingga nanti memberi dampak positif baik bagi kita pribadi maupun bagi anak-anak dan bagi sekolah secara umum. Kita bersama-sama belajar kembali. Mudah-mudahan ini nanti dampaknya jangka panjang, karena secara perlahan-lahan memang kita harus mulai masuk ke perubahan-perubahan yang selama beberapa bulan ini sudah diikuti dan dipelajari oleh Bu Dwi. Meskipun kita secara pribadi tidak mengikuti kegiatan beliau, karena secara berkala beliau memberi kita sosialisasi, meluangkan waktu untuk berbagi dengan kita secara langsung, sehingga nanti meskipun kita tidak ikut, kita juga akan mengikuti perubahan itu. Demikian, selamat mengikuti, mudah-mudahan kegiatan berjalan lancar. Terima kasih Bu Dwi atas kesempatannya berbagi dengan kawan-kawan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Ibu, juga bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya kegiatan inti, yang mana di dalam kegiatan inti ini kita akan diberikan berbagi ilmu, ya,
berbagi ilmu, yaitu materi tentang filosofis pendidikan Kiai Hajar Dewantara dan budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Dwi Jayanti. Kepada Ibu Dwi Jayanti kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alamin, pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan sehingga pada siang ini Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian Ibu Kepala Sekolah, Bapak Wakakurikulum bisa hadir dalam kegiatan yaitu sesi berbagi aksi nyata budaya positif, yaitu dengan membangun budaya positif di lingkungan sekolah, terutama untuk SMP Negeri 4 Banjir. Baiklah, di sini saya tidak akan banyak ngomong, langsung saja ke materi. Nanti boleh pas saat ada mungkin perbedaan pendapat atau ada yang belum jelas, nanti boleh Bapak atau Ibu bertanya seperti itu. Baiklah, akan saya langsung saja, yaitu untuk ini pasti Bapak Ibu semua sudah mengenal, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, beliau ini kenapa saya memunculkan foto beliau, bahwa di sini Bapak Ki Hajar Dewantara ini beliaulah yang membawa, istilah katanya, mengenalkan kepada kita, karena dia memiliki semangat supaya rakyat Indonesia memiliki kemerdekaan di sini, terutama dalam kemerdekaan belajar. Dan di sini kita mulai, yaitu pada zaman kolonial dulu, pada tahun 1854 pemerintahan Belanda itu membuka yaitu Bumi Putra, sekolah Bumi Putra yang khusus untuk istilah katanya itu dari kelas untuk pembantu, mereka diajari untuk membaca, menulis dan menghitung seadanya, karena diperlukan dalam mereka membantu kolonial Belanda dalam istilah katanya untuk dijadikan sebagai tenaga kerja. Nah, kemudian karena keterbatasan tersebut, maka di sini Bapak Ki Hajar Dewantara beliau membuka sekolah taman siswa pada tahun 1928. Beliau membuka taman siswa, yaitu dengan asal mula beliau membuka sekolah taman siswa yaitu untuk membangun kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Nah, kemudian di sini saya akan menyampaikan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun. Jadi istilah katanya seperti ini, sama seperti misalnya anak ketika baru berjalan, kita tidak bisa memaksanya, kita hanya bisa membimbing anak tersebut, membantunya untuk melangkah selangkah demi selangkah. Nah, kemudian istilah kata menuntun juga adalah di sini seperti ini. Misalnya Bapak Ibu mau mengambil air. Nah, air tapi menggunakan tangan, tidak ada tempat lain selain telapak tangan. Nah, supaya jumlah air ini, supaya kuantitas air ini tidak berkurang, pasti digenggam sedemikian rupa. Tidak bisa kita misalnya biarkan seperti ini, pasti dia akan tumpah, atau kita renggangkan, tidak bisa. Jadi kita bentuk istilah katanya tangan kita, telapak tangan kita, supaya air tersebut tidak menjauh Tuhan. Nah, itulah yang disebut dengan menuntun. Jadi di sini adalah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, di situ bisa dilihat bahwa menuntun di warna merah, kemudian kekuatan kodrat, kemudian anak-anak. Nah, di situ ada juga selamat, bahagia sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi di sini pendidikan kita tidak bisa memaksakan. Jadi tugas kita sebagai pendidik hanya menuntun. Kekuatan kodrat di sini disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat pada anak itu ada dua macam, yaitu ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Contohnya seperti ini, Bu. Kalau kodrat alam Indonesia ini Indonesia adalah negara yaitu dengan dua musim, negara hujan dan musim hujan dan musim kemarau. Nah, saking berlimpahnya karena hanya dua musim, para penjajah yaitu terutama Belanda di sini iri dengan Indonesia. Kalau Belanda itu kan mereka negaranya 4 musim. Bagaimana mereka supaya menghemat di sini adalah menghemat makanan supaya nanti ketika musim dingin mereka tidak kekurangan seperti itu. Nah, tetapi Indonesia karena berlimpahnya istilah katanya semua sumber daya alamnya. Nah, maka di sini adalah bahwa anak-anak itu memiliki kodrat alamnya. Kodrat alamnya bagaimana dia hidup seperti itu di tempat dia. Kemudian ada lagi kodrat zaman. Kita tidak bisa menyamakan anak-anak zaman sekarang cara mendidiknya dengan kita zaman dulu. Kalau zaman dulu adalah cukup istilah katanya guru ceramah, guru menyuruh anak mencatat. Tetapi kalau zaman sekarang, terutama pada zaman kita terkena wabah COVID-19, di mana harus kita istilah pembelajaran daring seperti itu. Nah, bagaimana kita supaya bisa menyesuaikan dengan zaman anak-anak? Kita tidak bisa memaksakan mereka seperti zaman kita dulu seperti itu. Itu yang disebut dengan kodrat zaman. Lanjut, Pak. Nah,
kemudian dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara di sini ada 6. Yang pertama di sini adalah menuntun. Tadi sudah saya sebutkan. Jadi pendidik itu hanya bisa menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya dan hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Kemudian di sini, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara karena menuntun tadi yaitu adalah intinya bahwa anak-anak agar selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Nah, di sini Pak Ki Hajar Dewantara dia mencetuskan trilogi pendidikan yang kita kenal dengan Ki Ngarso Suntolodo, kemudian Ki Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Intinya dari trilogi pendidikan itu titik temunya adalah agar anak-anak selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Jadi kita sebagai pendidik di depan kita memberikan contoh, kita sebagai suri tauladan. Kemudian di belakang kita memberikan dorongan, tetapi itu tidak akan terwujud jika tidak ada motivasi dari kita, seperti itu. Nah, yang disebut dengan trilogi pendidikan yang nanti akan bermuara yaitu agar anak-anak selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kodrat anak merdeka. Nah, manusia merdeka itu adalah manusia yang hidupnya lahirnya atau batin tidak tergantung kepada orang lain, tapi dia bersandar atas kekuatannya sendiri. Nah, maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama itu adalah memerdekakan manusia. Jadi di sini adalah memerdekakan manusia itu sebagai bagian dari persatuan rakyat. Nah, makanya kemudian tercetus adalah istilah katanya merdeka belajar, menghamba kepada anak, yaitu berpihak pendidikan yang berpihak kepada anak. Jadi menghamba pada anak itu bukan kita menghamba-hamba pada anak, bukan, tetapi yaitu berpihak pada anak. Yang tadinya mungkin zaman dulu itu adalah lebih teacher center, berpusat kepada guru, tetapi sekarang pembelajaran yang berpihak kepada anak adalah lebih ke student center seperti itu. Kemudian yang ketiga, dasar pendidikan yang ketiga adalah kodrat anak yaitu bermain. Nah, di sini bermain itu salah satu kodrat anak. Kemudian dengan bermain ini ada pikiran. Kemudian pikiran itu disebut dengan cipta, kemudian perasaan itu disebut dengan rasa, kemudian kemauan di situ disebut dengan karsa atau karya, kemudian tenaga itu adalah pekerti. Itu sudah ada pada anak masing-masing. Kemudian, nah, untuk agar cipta, rasa, karya dan pekerti itu istilah katanya selalu muncul, maka harus ada permainan. Nah, permainan anak itu bisa kita gunakan sebagai bagian dari proses pembelajaran yang ada di sekolah seperti itu. Nah, contoh di sini bermain. Misalnya ada congklak. Kalau zaman dulu kita congklak ya, Bu. Nah, congklak ini istilah katanya banyak di situ pembelajaran yang diajarkan oleh congklak. Anak-anak bermain congklak di situ, anak-anak belajar menghitung. Dia belajar strategi bagaimana supaya dia bisa menang. Nah, di situ juga anak-anak belajar tentang kejujuran. Bagaimana dia menggenggam supaya tidak menjatuhkan dua batu di satu lubang seperti itu. Kemudian yang kedua ada gobak sodor. Nah, gobak sodor ini juga dia belajarkan tentang nilai, yaitu nilai kerjasama atau kolaborasi di situ. Bagaimana supaya mencapai titik finish, bagaimana bekerja sama dengan temannya. Nah, kemudian strateginya juga strategi agar bisa mencapai finish, yaitu menang seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh bermain pada anak. Kemudian lanjut Pak Izum. Nah, kemudian dasar pendidikan yang keempat adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Nah, jadi pokoknya pendidikan itu harus terletak di dalam pangkuan kita sebagai ibu, bapak, dewan guru ataupun orang tuanya. Karena hanya dua orang inilah yang bisa menghamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasihnya kepada anak-anak itu istilah katanya cinta kasih yang tidak terbatas. Kenapa bisa di sini pendidikan yang berpihak pada anak? Kenapa Pak Ki Hajar Dewantara mencetuskan proses pendidikan itu harus menghamba kepada anak? Karena beliau saat berada di negara luar, pas beliau sekolah, dia memiliki anak yang namanya Nikasi. Nah, di situ beliau karena Pak Ki Hajar Dewantara sedang berada, istilah katanya sedang bekerja, kemudian anaknya ini menangis-nangis, kemudian oleh Pak Ki Hajar Dewantara anaknya dihukum, dikeluarkan dari rumah seperti itu. Tetapi beliau lupa bahwa dia sedang berada di luar negeri dan saat itu sedang musim dingin. Kemudian beliau baru ingat bahwa mereka sedang berada di luar negeri dan sedang musim dingin. Beliau keluar, ternyata anaknya Nikasi tersebut sudah menggigil kedinginan. Nah, dari situlah Pak Ki Hajar Dewantara mencetuskan bahwa dia akan istilah katanya memberikan cinta kasih yang tak terbatas kepada anak-anaknya. Disitulah mulai istilah katanya tercetus yaitu pendidikan yang berpihak pada anak. Nah, jadi di sini pendidikan yang berpihak pada anak itu yaitu berpusat kepada murid yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu yang disebut dengan study center. Kemudian di sini untuk study center pembelajaran yang berpihak pada anak sangat banyak sekali Bapak Ibu.
Contohnya misalnya kita kenal ada yang disebut dengan discovery learning, kemudian lagi ada yang disebut dengan inquiry learning, kemudian PJBL, PBL. Nah itu salah satu contoh istilah katanya model pembelajaran yang bisa kita gunakan agar pembelajaran itu berpusat pada murid. Kemudian lagi pendidikan itu bukan tabula rasa. Jadi di sini anak itu bukan kertas kosong. Nah di sini adalah anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada anak. Nah, di sini anak itu lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Nah, tujuan pendidikan itu adalah menuntun, yaitu di sini adalah memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis yang samar-samar tadi, kemudian agar bisa memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Nah, di sini untuk menebalkan laku anak dengan itu ada dua macam, yaitu kekuatan konteks diri anak dan kekuatan sosial kultural. Nah, yang pertama adalah yaitu menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak. Nah, di sini Bapak Ki Hajar Dewantara di sini dia membuat tahapan pembelajaran, yaitu yang dilakukannya di Taman Siswa, yaitu pada Sanggar Anak Alam. Nah, di sini dia membagi 4 tahapan, yaitu ada wiraga, yaitu untuk usia 0 sampai 8 tahun. Kemudian ada wiraga wirama tingkat 1, yaitu usia 8 sampai 16 tahun. Kemudian wiraga wirama juga sama. Kemudian yang terakhir adalah wirama untuk usia 16 sampai 24 tahun. Nah, untuk wiraga 0 sampai 8 tahun yaitu PAUD. Nah, di sini kalau usia 0 sampai 8 tahun disebut dengan masa golden age, masa keemasan anak. Di mana disitulah terbentuk istilah katanya yang tadi samar tadi, istilah katanya yang memang belum ada garisnya, itu lama-lama kelamaan akan samar. Nah, bagaimana peran kita sebagai pendidik untuk istilah katanya menebalkan laku tersebut. Anak 0 tahun sampai 8 tahun tidak bisa kita paksakan dia harus bisa membaca atau bisa berhitung. Tetapi bagaimana mereka itu bermain, mereka punya istilah katanya kalau kita belajar tentang kemampuan anak itu ada sensorik, motoriknya, seninya, bahasanya seperti itu. Nah, bagaimana kita mengenalkan kepada anak istilah katanya sensorik motoriknya supaya bekerja, biarlah anak mengeksplor dia bermain. Misalnya anak ada telur rebus, jangan kita biasakan untuk memberikan kepada anak yang sudah dikupas, tetapi biarkan anak itu kalau dia sudah bisa memegang, melatih sendiri, membuka telur rebus. Itu sepele, tetapi itu melatih adalah sensorik motoriknya seperti itu. Contohnya lagi misalnya anak bermain di luar, bermain lumpur, itu kita biarkan supaya melatih istilah kemampuan yang ada di dirinya. Kemudian di sini aspek bahasa, bagaimana kita mengajarkan kepada anak, dia mengenali huruf terlebih dahulu, tetapi jangan memaksakan dia untuk usia 0 sampai 8 tahun ini untuk bisa membaca. Makanya di situ tertulis bahwa 0 sampai 8 tahun ini adalah istilah katanya dia sampai batas 8 tahun tetap di pendidikan anak usia dini seperti itu. Nah, kemudian wiraga wirama, di sini ada 2 tingkat, yaitu pertama untuk SD kelas 1 sampai kelas 3. Nah, di sini yaitu anak itu dapat mengenal dan menguasai teks. Kemudian ada wiraga wirama usia yang kedua, yaitu untuk anak kelas 4 SD sampai SMA seperti itu. Di sini adalah untuk memperdalam dan memperluas konteks atau keterampilan kitanya. Kemudian wirama 16 sampai 24 tahun ini SMA kelas 2 sampai perguruan tinggi. Nah, di sini bagaimana istilah katanya dia menjadi pelajar mandiri, yaitu dia sudah memiliki orientasi kepada pilihan hidup atau passion. Makanya anak-anak sudah bisa menetapkan cita-citanya seperti itu. Dia mau jadi seperti apa seperti itu. Nah, kemudian lagi yang ini keenam adalah dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu membentuk budi pekerti. Nah, di sini budi pekerti, watak, karakter itu adalah bersatunya. Jadi dia itu adalah istilah katanya perpaduan harmonis antara gerak pikiran tadi adalah cipta, kemudian perasaan rasa dan kehendak atau kemauan yang disebut dengan karya, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat yang disebut dengan kasa seperti itu. Nah, di sini pekerti. Nah, di sini cipta, rasa, karya, kemudian pekerti atau tenaga ini akan membentuk keseimbangan atau keselarasan hidup. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, peran guru itu adalah seperti seorang petani. Diibaratkan seperti itu. Diibaratkan seperti seorang petani adalah apa? Anak itu adalah benih. Seperti itu. Kita petani ini adalah apa? Menyediakan adalah apa? Memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, kemudian memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman air. Tetapi kita tidak bisa memaksa padi menjadi jagung seperti itu. Andai pun misalnya kita memiliki bibit padi berkualitas, tetapi kalau kita tidak menuntun atau tidak memperbaiki kondisi tanah, tidak memberikan pupuk, maka bibit yang berkualitas pun itu tidak akan tumbuh menjadi padi yang subur seperti itu. Sebaliknya, bibit yang tidak berkualitas jika kita sediakan pupuk, kemudian kita perbaiki kondisi tanah, kita pelihara,
maka dia akan menjadi padi yang subur seperti itu. Sama seperti kita sebagai pendidik, sebagai guru kita hanya bisa menuntun, menyediakan istilahnya. Bagaimana kita menyediakan lingkungan sekolah yang berpihak kepada anak, supaya anak itu belajarnya nyaman, aman seperti itu, sehingga mereka bisa menjadi seorang anak yang istilahnya memiliki motivasi untuk belajar. Kemudian untuk relevansi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara di sini adalah kalau Pak Ki Hajar Dewantara dulu menyampaikan bahwa pendidikan itu adalah menuntun. Nah, relevansinya dengan pendidikan abad 21 ini adalah yaitu adanya pembelajaran yang kolaborasi, kemudian kritis, reflektif, kemudian komunikasi, kreatif dan inovatif. Kemudian menurut Pak Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa pendidikan itu harus selamat dan bahagia. Nah, di sini adalah apa? Sehingga terbentuk adalah student well-being, yaitu adalah apa? Masa depan dan murid yang humanis seperti itu. Bisa kita lihat di sini tanda panah. Kalau masa lampau dulu pendidikan itu menuntun. Kalau masa kini itu pendidikan itu adalah untuk gotong royong. Gotong royong di sini adanya pendidikan yang kolaboratif, kemudian reflektif dan kritis. Kemudian untuk masa depan sehingga terbentuk murid humanis atau student well-being, maka adalah apa? Yaitu kita harus membelajarkan yaitu tentang kasih sayang, kemudian hati yang bersih dan jujur. Makanya di sini ada pembelajaran yaitu budi pekerti. Kemudian Bapak Nadiem Makarim melalui peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, beliau mencetuskan yaitu profil pelajar pendidikan Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6. Di sini bahwa yang pertama, profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga yaitu adanya gotong royong, kemudian mandiri, kemudian yang kelima adalah bernalar kritis, kemudian adalah kreatif. Bagaimana bernalar kritis? Kita mengajarkan tentang hack on the thinking skill seperti itu. Kemudian adalah kreatif di sini seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang ingin menyampaikan pendapatnya atau kita saling bertukar pendapat seperti itu. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi kita sebagai pendidik itu adalah tugasnya hanya menuntun. Nuntun istilah katanya adalah bagaimana kita supaya menebalkan lakunya anak yang masih sama itu supaya menjadi kebal seperti itu. Dengan memperhatikan yaitu konteks anak tadi yaitu dia bermain, kemudian lagi dipengaruhi juga oleh sosial kulturalnya seperti itu. Nah, untuk yang sosial kultural itu Pak kelewat Pak. Sosial kulturalnya di sini contohnya adalah misalnya kalau pada tulang bawang barat ini dicontohkan, kalau tulang bawang barat itu ada istilah katanya nenemo, yaitu nemen, kemudian punya kerja keras, kemudian nedes, ulet, kemudian tangguh atau sabar, kemudian nerimo ikhlas. Nah, ini orang tulang bawang. Kemudian ada yang dari Papua, kemudian ada Madura. Jadi intinya di sini kita ini lingkungan sosial kulturalnya sudah mengajarkan anak itu supaya apa? Supaya selalu bekerja keras, kemudian bergotong royong, kemudian ikhlas, kemudian bersikap jujur seperti itu. Nah, bagaimana kita menebalkannya seperti itu? Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan atau kita berbagi pendapat. Tidak ada, kalau tidak ada lanjut Pak Vincent. Nah, selanjutnya di sini adalah budaya positif. Nah, tadi bagaimana kita membangun budaya positif di lingkungan sekolah, istilah katanya dengan memperhatikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini kita harus yang pertama adalah mempelajari tentang perubahan paradigma. Kemudian perubahan paradigma ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Untuk yang pertama adalah perubahan paradigma. Bagaimana kita yang tadinya istilah katanya kan tadi pendidikan itu menurut Pak Ki Hajar Dewantara adalah berpihak pada anak dengan istilahnya pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, bagaimana kita mengubah yang tadinya pembelajaran berpusat pada guru mengubah menjadi berpusat pada murid? Nah, di sini kita harus mengubah. Istilahnya mengubah itu tidak semata-mata harus berubah, tetapi secara perlahan-lahan. Tetapi dengan istilah katanya kita paradigma kita berubah, maka otomatis cara kita juga pasti akan berubah. Nah, di sini untuk membangun budaya positif itu sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, kemudian aman dan nyaman, agar anak itu mampu berpikir, kemudian bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri serta bertanggung jawab. Nah, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan di sekolah kita. Ininya lazimnya kalau disiplin ini pasti kita ingatnya adalah peraturan ya Bapak Ibu. Disiplin itu adalah peraturan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian
sekarang saya ingin memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu. Misalnya, Bapak Ibu menuliskan di secari kertas, kemudian di situ adalah cita-cita apa harta yang paling berharga dimiliki, kemudian Bapak Ibu genggam. Kalau misalnya ada teman Bapak Ibu ingin melihat seperti itu, mencoba merayu Bapak atau Ibu untuk membuka genggaman tangan itu supaya teman Ibu tadi bisa melihat apa yang ditulis itu, Bapak Ibu mau nggak membukanya? Itu adalah bersifat rahasia. Kira-kira mau atau tidak? Rahasia tidak lah. Tidak ya kan? Walaupun dirayu, diberikan apapun pasti tidak akan mau seperti itu. Nah di sini adalah menurut Dr. William Glasser. Nah di sini dalam kontrol teori dia meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Nah di sini adalah yang pertama kontrol atau disiplin tadi, ilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Jadi itu hanya sebuah ilusi bahwa kita guru itu bisa mengontrol murid. Murid itu mungkin akan tunduk kepada kita, tetapi itu hanya bersifat sementara seperti itu. Mungkin karena dia takut seperti itu. Makanya di sini kita seolah-olah bahwa sama seperti Bapak Ibu mungkin memiliki anak, mungkin ilusinya bahwa Bapak Ibu bisa mengontrol anak, padahal tidak seperti itu. Karena tadi anak tadi sudah memiliki kodratnya sendiri seperti itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif seperti ini. Kamu misalnya harus seperti ini. Nah anak itu mungkin dia akan mendengarkan saat itu, tetapi belum tentu untuk seminggu kemudian, 2 minggu kemudian seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik itu tidak bisa membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Misalnya, kamu ini tidak mau belajar, kamu ini kita seperti itu mungkin ya Bapak Ibu. Nah di sini ternyata ilusi kita bahwa dengan menekankan anak-anak itu supaya ada rasa bersalah, kemudian dia bisa berubah menjadi lebih baik, itu juga hanya sebuah ilusi, belum tentu semuanya 100% bisa seperti itu anak. Kemudian yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Tadi sudah disampaikan bahwa kita orang dewasa ini sebagai orang tua hanya bisa menuntut, tidak dapat memaksa. Nah kemudian di sini perubahan paradigma stimulus respon. Stimulus adalah rangsangan, kemudian respon reaksi yang diberikan, kemudian lagi dengan pendekatan teori kontrol. Nah di sini apa kita memandang yaitu tentang pandangan tentang dunia. Bagaimana sih perbedaannya tentang teori stimulus respon dan teori kontrol? Nah kalau stimulus respon itu tentang dunia, dia adalah realitas. Realitas kita itu sama, kebutuhan kita sama memandangnya. Padahal menurut teori kontrol ternyata realitas kebutuhan itu pasti akan berbeda. Setiap orang itu tidak akan sama. Kemudian lagi kalau menurut teori stimulus respon, semua orang itu bisa melihat yang sama. Padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang pasti berbeda seperti itu. Kemudian yang ketiga menurut teori stimulus respon kita bisa mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi menurut teori kontrol kita itu hanya bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena tadi pandangannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah perilaku buruk itu dipandang sebagai suatu kesalahan, itu menurut teori stimulus respon. Tetapi menurut teori kontrol semua perilaku itu pasti memiliki tujuan seperti itu. Dimana nanti kita akan belajar bagaimana anak itu misalnya contohnya adalah anak itu suka mengganggu temannya, dia pasti memiliki tujuan, ada kebutuhan hidupnya seperti itu. Kemudian yang kelima adalah orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan kalau menurut teori kontrol itu hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita seperti itu. Kemudian lanjut lagi, pemaksaan itu ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita membujuk anak menurut stimulus respon ini kita bisa memaksa, tetapi menurut teori kontrol di sini harus ada kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian dengan teori stimulus respon dia menyatakan bahwa adalah berpikir menang dan kalah. Jadi kalau anak itu menuruti kita maka menang, kalau anak itu tidak menuruti kita maka kalah seperti itu. Tetapi menurut teori kontrol dunia itu adalah sama-sama menang, win-win kayak seperti itu. Solution ya. Kemudian di sini untuk yang kedua disiplin positif. Nah disiplin positif di sini adalah pasti kita ingatnya tentang tata tertib, kemudian teratur dan kepatuhan kepada peraturan. Nah di sini disiplin sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sudah pasti berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir yang mungkin banyak kita lakukan. Anak salah kita hukum, anak tidak mengerjakan PR kita hukum. Ya kita apa istilahnya, termasuk saya juga pasti pernah melakukan pesan tersebut. Kemudian, nah di sini lanjut lagi menurut Ki Hajar Dewantara yang disebut dengan disiplin diri sendiri atau self disiplin. Nah di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, jadi untuk menciptakan murid yang merdeka syarat utamanya itu harus ada disiplin yang kuat. Tetapi disiplin yang kuat ini adalah disiplin yang muncul dari dirinya sendiri.
Kemudian karena dia muncul dari dirinya sendiri, berarti itu adalah dia memiliki motivasi internal sendiri. Contohnya seperti ini, contohnya saya misalnya. Saya datang tepat waktu jam 7.30 karena takut ditelepon oleh Bu Rima, seperti itu. Nah itu termasuk apa? Itu motivasi eksternal karena ada rasa takut. Tetapi ketika saya datang tepat waktu 7.30 karena apa? Ya saya mencoba mentaati peraturan yang ada di sekolah, berarti itu sudah termasuk untuk mengubah diri saya supaya disiplin waktu, itu termasuk motivasi internal seperti itu. Nah kemudian di sini misalnya kalau di SMP 4, di sini adalah disiplin mencuci tangan dan menggunakan masker. Nah di sini kita ada poster 5M, yaitu menjaga 5M di sini. Nah di sini contohnya itu ada poster mengukur suhu, kemudian memakai masker dan mencuci tangan seperti ini. Ini insya Allah harus kita selalu terapkan karena untuk menjaga protokol kesehatan kita sendiri seperti itu. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah di sini sudah saya sampaikan tadi, motivasi perilaku manusia itu ada dua, ada eksternal, ada internal. Nah tingkatan yang paling rendah itu adalah motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah di sini bagi orang yang memiliki motivasi eksternal ini, dia memiliki pertanyaan di dalam dirinya sendiri, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya, seperti itu. Nah kemudian motivasi eksternal yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau misalnya untuk dipuji. Nah di sini si individunya memiliki pertanyaan di dalam dirinya sendiri, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Misalnya anak itu ingin selalu dipuji, dia mencoba adalah apa? Mengerjakan selalu tugas yang diberikan oleh guru, atau mencoba angkat tangan aktif, istilah katanya bertanya, atau mengemukakan pendapatnya. Nah, karena dia ingin dipuji. Ketika guru itu tidak memujinya lagi, maka anak itu menjadi istilah katanya down. Dia tidak memiliki semangat lagi, karena dia hanya memiliki motivasi eksternal. Nah, tetapi ketika memiliki motivasi internal, nah di sini adalah dia, orang tersebut ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini orang tersebut dia akan memiliki pertanyaan di dalam dirinya sendiri, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, seperti itu. Nah, kemudian untuk kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini. Kemudian yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Yang ketiga adalah kekuasaan. Yang keempat adalah kebebasan atau kesenangan. Kebebasan. Kemudian yang keempat itu adalah kesenangan. Nah, di sini ada contoh kasus. Misalnya itu, Ibu Ambar itu adalah wali kelas 7A di SMP Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Nah, beberapa anak di kelas 7A itu telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika kita menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, kira-kira apa yang akan kita lakukan, Bapak Ibu? Pasti ini sering sekali. Contoh kemarin kalau kasus di tempat kita mungkin ya ada sudah pernah menemui. Apa yang akan kita lakukan pertama kali? Kira-kira memanggil Doni, kemudian apa lagi Bu? Setelah memanggil mencari tahu, menanyakan alasannya kan. Nah kemudian kira-kira di sini setelah kita bertanya kepada Doni alasannya apa, nah kemudian alasannya pasti dia mengerucut kepada 5 ini, pada salah satunya atau misalnya kesemuanya seperti itu. Contohnya misalnya kalau ditanya kepada Doni, kenapa kamu melakukannya? Karena saya senang melihat teman saya, ekspresi teman saya marah kepada saya. Berarti itu adalah apa? Si Doni itu ingin, dia adalah apa? Dia membutuhkan yaitu kesenangan, seperti itu. Kemudian kalau misalnya ditanya, saya bosan Bu, karena ibu saya hanya membawakan bekal yang sama setiap hari. Jadi kebutuhannya si Doni apa itu kira-kira itu? Kalau dia ini apa istilah katanya? Karena dia memakan bekal yang sama setiap hari. Jadi dia istilahnya bosan dengan bekal tersebut. Kira-kira apa? Ingin bebas kebebasan. Kebebasan seperti itu dirinya. Oke, Pak Nizam, segini. Nah, sini ya Bu. Kalau bertahan hidup di sini. Contoh yang kalau untuk bertahan hidup, ketika kalau ditanya Ibu Ambar, jawaban Doni adalah lapar, maka karena orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh Doni adalah bertahan hidup. Contoh misalnya anak kenapa malak? Karena saya nggak bawa uang jajan Bu. Nah itu contoh adalah istilah katanya dia untuk bertahan hidup seperti itu. Kemudian yang selanjutnya cinta dan kasih sayang. Nah di sini ketika Doni ditanya seperti itu, kalau dia mengambil bekal, temannya dia merasa senang. Temannya jadi memperhatikan dia, kemudian melaporkan tindakannya kepada gurunya dan gurunya memberikan laporan kepada orang tuanya. Istilah katanya seperti itu. Itu banyak kasus anak kita seperti itu kan. Kemudian orang tuanya datang. Nah itu karena apa? Kebutuhan dasar Doni adalah cinta dan kasih sayang, ingin mendapatkan perhatian orang tuanya.
Kemudian penguasaan di sini adalah apa? Supaya anaknya, jadi Doni ketika ditanya menjawab supaya teman-temannya mengikuti keinginannya. Berarti kebutuhan dasar Doni adalah yaitu kekuasaan atau power seperti itu. Kemudian yang tadi sudah sebutkan untuk kebebasan, yaitu karena dibawakan bekal yang sama oleh orang tuanya, dia ingin merasakan bekal yang berbeda. Nah itu contoh dari kebebasan. Misalnya anak, dia tidak mau memperhatikan, dia tidur seperti itu. Itu kita harus introspeksi kepada diri kita sendiri. Pasti ketika ditanya ke anak, saya bosan bu, seperti itu. Berarti kita istilahnya bukan salah di anak, tetapi salah bagaimana kita metode ataupun model pembelajaran ataupun pendekatan pembelajaran yang kita gunakan, berarti harus kita koreksi seperti itu. Kemudian yang terakhir kesenangan. Nah di sini kalau dia menikmati ekspresi kesal teman-temannya, berarti di sini Doni itu adalah kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan akan kesenangan seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertukar pendapat? Cukup dulu. Cukup sudah siap. Udah selesai ya? Masih yuk. Dikelanjut. Kemudian sekarang lanjut ke posisi kontrol guru. Nah di sini menurut Diane Gossen dalam bukunya di sini dia menyampaikan bahwa ada 5 posisi kontrol guru. Nah di sini kita bisa memahami kita ada di mana. Kalau saya jujur saja lebih sering di posisi guru yang menghukum ataupun membuat orang merasa bersalah. Itu saya harus introspeksi kepada diri saya sendiri sebenarnya. Nah di sini kalau posisi kontrol guru sebagai penghukum adalah biasanya kita suka menghardik, langsung memarahi tanpa tahu dulu alasan anak atau langsung menghukum. Kamu tidak mengerjakan PR, kamu lari keliling lapangan. Itu contoh dari posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah di sini biasanya guru itu akan bicara lembut, tetapi bicara lembut seperti ini. Anak-anak, ini misalnya Doni, kamu sudah mengganggu teman kamu. Berarti kamu sudah tidak menghargai ibu seperti itu. Nah itu contohnya supaya anak itu merasa bersalah seperti itu. Kemudian yang ketiga dia berposisi sebagai teman. Nah di sini guru itu tidak akan menyakiti murid, tetapi dia adalah berupaya untuk mengontrol murid secara persuasif seperti itu. Nah ini yang teman. Istilah katanya dia berlaku seperti teman anak tersebut. Kemudian yang keempat memonitor atau pemantau. Nah di sini contohnya kalau seperti ini pada guru piket seperti itu. Guru piket kan tugasnya adalah mengontrol anak, mengawasi anak seperti itu. Apakah ada anak yang bolos, kemudian apakah ada anak yang berkelahi. Nah di sini si guru piket dia tidak langsung memberikan hukuman seperti itu. Dia hanya mengawasi, mencatat. Misalnya si Doni memiliki kelakuan tingkah lakunya hari ini adalah seperti ini. Itu disampaikan kemudian oleh si guru piket ke wali kelasnya atau ke kepala sekolah. Itu termasuk contoh memonitor atau memantau. Kemudian nah yang posisi yang paling akhir ini adalah posisi yang paling istilahnya tingkatan yang tertinggi. Di sini yaitu sebagai manajer. Nah di sini sebagai manajer posisi mentor itu di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kemudian mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contohnya misalnya seperti ini. Kalau manajer, ketika ada anak yang tidak menggunakan seragam seperti itu ya Bapak Ibu. Nah kemudian itu dipanggil anaknya ke ruangannya, kemudian ditanyakan kenapa alasan kamu tidak menggunakan seragam. Ya kemudian di sini ditanyakan anaknya menjawab apa, kemudian dibalik tanya ke anak seperti ini. Bapak atau ibu tidak istilah katanya tidak menyalahkan kamu, tetapi bapak atau ibu pernah membuat kesalahan yang sama. Nah tetapi di sini kamu tahu kan keyakinan kelas kita atau peraturan sekolah kita seperti apa? Oh iya bu, saya peraturan sekolah kita harus menggunakan seragam. Nah kalau kamu sudah tahu, apa yang harus kamu perbaiki? Jadi anak menemukan sendiri kesalahan dia apa, bagaimana cara dia memperbaiki kesalahan tersebut. Anak mengungkapkannya sendiri seperti itu. Nah di sini adalah contoh istilah katanya untuk secara realnya bagaimana posisi guru sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, ini menyebabkan identitas anak itu gagal. Jadi menebalkan laku anak yang masih sama. Tadi kita bersikap sebagai apa istilah katanya? Kita gagal menebalkan laku anak yang masih sama tadi. Karena kita adalah apa? Langsung menghukum dan membuat anak tersebut merasa bersalah. Nah kemudian yang berikutnya ini sebagai teman, pemantau, dan manajer, ini bisa kita membantu anak menebalkan laku yang sama tadi sehingga anak tersebut identitasnya itu berhasil atau menjadi anak yang sukses seperti itu. Sukses dia dalam belajar seperti itu. Nah di sini adalah apa? Kalau yang untuk penghukum atau membuat orang merasa bersalah, di sini adalah
kita untuk teman atau kita sebagai pemantau, guru sebagai pemantau, maka di sini adalah apa? Anak menjadi adalah apa? Mengharapkan imbalan seperti itu. Karena tadi kebutuhan dasar tadi Bu. Kemudian mengharapkan imbalan dan mencoba dan akhirnya ketergantungan kepada orang lain. Contohnya, anak tersebut di kelas 8A sedang tidak ada gurunya seperti itu. Ketika ada guru piket, anak itu diam. Tetapi ketika keluar guru piketnya, anak itu menjadi ribut lagi seperti itu. Karena apa di sini? Anak-anak menjadi tergantung seperti itu. Jadi dia belum ada motivasi internalnya. Tetapi ketika guru sebagai manajer mampu istilah katanya membuat identitas anak itu berhasil atau sukses, maka anak itu akan memiliki motivasi internal atau menghargai dirinya sendiri seperti itu. Nah ini. Kemudian selanjutnya adalah keyakinan kelas. Setelah kita bicara tentang 5 posisi kontrol guru, tingkatan yang tertinggi adalah sebagai manajer. Nah, bagaimana kita supaya dapat membuat keyakinan kelas? Karena apa? Dari keyakinan kelas ini bermuara menjadi kesepakatan kelas, kemudian kesepakatan kelas akan membentuk lingkungan yang positif. Nah, lingkungan positif ini kan nanti yang berakhir menjadi budaya yang positif yang bisa diterapkan di sekolah seperti itu. Jadi kalau kesepakatan kelas dan keyakinan kelas lingkupnya hanya di kelas saja seperti itu. Tapi dengan kesepakatan itu, kalau itu istilahnya dilakukan oleh anak, diikuti oleh anak, lama-kelamaan dia akan membentuk lingkungan positif seperti itu. Sehingga dampaknya atau efek besarnya adalah menyebabkan adanya budaya positif di lingkungan sekolah seperti itu. Nah, di sini keyakinan kelas adalah setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas itu bisa menentukan terciptanya lingkungan yang positif. Nah, perilaku warga kelas itu menjadi sebuah kebiasaan sehingga bisa membentuk budaya positif seperti itu. Nah, di sini pembentukan apa bedanya keyakinan dengan istilah katanya peraturan? Ada yang tahu nggak bedanya keyakinan dengan peraturan? Contohnya seperti ini. Kenapa kita harus menggunakan masker? Peraturan. Karena peraturan awalnya kan masker kita tidak akan terkena virus. Terkena virus, melindungi kita dari virus. Nah, itu ketika kita yakin bahwa saya menggunakan masker untuk melindungi diri dari virus, itu berarti keyakinan. Tetapi ketika kita menjawab misalnya seperti ini, saya takut dihukum tidak menggunakan masker, berarti itu adalah sebuah peraturan seperti itu. Nah, keyakinan ini kenapa harus dibentuk keyakinan? Karena bermuara pada anak-anak. Jadi anak diminta sendiri mengeksplor, mengeluarkan ide atau pendapatnya. Jadi di sini nanti dengan membuat keyakinan kelas, kita bisa istilah katanya tadi ada Pabrik Pelajar Pancasila kan Bapak Ibu. Nah, di situ adalah apa? Kita meminta anak supaya berkolaborasi, berani mengungkapkan pendapat, berpikir kritis seperti itu, mengungkapkan apa yang diyakininya seperti itu. Yang diyakininya benar yang bisa diterapkan di dalam kelas. Nah, kemudian di sini keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Kemudian lagi keyakinan kelas itu dia kenyataan yang universal, tetapi dia universal dalam bentuk positif bukan dalam bentuk negatif. Nah, kemudian di sini adalah keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas itu sebaiknya diterapkan di lingkungan kelas itu saja. Misalnya kalau kita membuat keyakinan kelas 7A, ya khusus untuk kelas 7A, tidak bisa kita samakan untuk kelas 7B karena pasti ada perbedaan pendapat keyakinan yang dicetuskan oleh anak tersebut. Kemudian di sini lagi semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat seperti itu tadi, bertukar pendapat. Lanjut Pak Rizal. Nah, contohnya di sini misalnya kesepakatan kelas. Kalau manual di sini saya kemarin mencoba yaitu membuat kesepakatan kelas di kelas 7B seperti itu contohnya. Nah, di sini saya meminta kepada anak untuk dia istilahnya kalau untuk mengemukakan membicarakan langsung seperti masih malu-malu, kemudian saya minta untuk menuliskan di papan tulis apa keyakinan kelas yang ingin kamu lakukan seperti itu. Kemudian ada anak menuliskan di papan tulis. Nah, kemudian di sini bisa juga kita menggunakan supaya anak-anak itu istilahnya yang masih malu-malu tadi bisa menuliskan di sticky note itu, kemudian suruh tempel. Nah, nanti kita lihat dari sticky note yang dituliskan oleh anak tersebut mana yang mau diambil. Kita putuskan berdasarkan kesepakatan kelas. Contohnya misalnya di sini adalah apa? Saling menyayangi sesama teman, kemudian berdoa dulu sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian lagi adalah saling menghargai dan menghormati. Kemudian tepat waktu saat mengumpulkan tugas. Nah, ini contoh kesepakatan kelas. Insya Allah kalau ini disepakati, anak sendiri yang mengungkapkan pendapatnya, kemudian anak sendiri istilah katanya akan mematuhi keyakinan kelas tersebut. Insya Allah semuanya tadi terbentuk lingkungan positif di dalam kelas tersebut. Yang nanti lama-kelamaan akan membentuk budaya positif seperti itu. Nah, kemudian yang ketujuh ada segitiga restitusi. Nah, di sini adalah tahap akhir segitiga restitusi. Di sini adalah
proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini contohnya tadi adalah ada 5 posisi kontrol guru tadi adalah sebagai manajer tingkatan yang paling tinggi. Nah, kita sebagai manajer di sini nanti ketika menghadapi ada anak yang seperti itu, kemudian kita menerapkan segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini ketika guru sebagai manajer mencoba menstabilkan identitas anak, pasti di sini gurunya akan seperti ini berkata, setiap orang, guru juga, bapak atau ibu pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Itu mencoba menstabilkan identitas. Jadi jangan langsung kalau kamu salah, kamu ini, berarti kita sebagai guru, posisi kontrol guru, kita sebagai istilah kata penghukum seperti itu. Tetapi ketika kita sebagai manajer, maka kita harus menerapkan segitiga restitusi ini. Yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, seperti itu. Kita menanyakan alasannya kepada anak. Kemudian, nah adakah cara kalau anak tadi misalnya dari kasus Doni, anak itu butuh istilah katanya dia membutuhkan kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang. Nah, di sini kemudian gurunya menanyakan sebagai manajer, adakah cara yang lebih efektif untuk kamu mendapatkan kasih sayang tersebut selain membuat teman kamu jengkel seperti itu. Menanyakan itu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini keyakinan tadi contohnya keyakinan kelas 7B misalnya adalah apa? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Ketika ada anak yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, di sini ditanyakan kembali keyakinan kelas apa yang kita sepakati seperti itu. Nah, ini ya, itu tadi segitiga restitusi. Kemudian untuk tindakan aksi nyata sepakatan kelas sebagai upaya untuk membangun budaya positif di sekolah, contohnya bisa seperti ini. Tadi kita sudah belajar tentang profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Tadi ada 6. Pak Nizam. Nah, di sini saya membuat aksi nyata yaitu membangun budaya positif di sekolah dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, di sini latar belakangnya adalah kita sebagai guru bukan hanya mengajar materi untuk mencapai kompetensi pembelajaran dan mengutamakan nilai kognitif saja, tetapi menggali potensi diri anak berdasarkan untuk pembentukan karakter berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk itu di sini saya melatih siswa untuk berani menyampaikan ide atau gagasan dengan membuat suatu kesepakatan kelas seperti itu. Nah, tujuannya di sini yang pertama adalah melatih siswa agar berani untuk menyampaikan ide atau gagasan. Kemudian yang kedua menjadikan kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga kelas menjadi tertib dan disiplin. Nah, dengan melalui kesepakatan kelas ini anak itu belajar tentang demokrasi. Kemudian belajar tentang bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang sudah mereka buat sendiri. Sehingga mereka belajar tentang nilai-nilai kebajikan. Sehingga terbentuklah pelajar, yaitu pelajar yang istilah katanya di situ sudah mengandung nilai-nilai pelajar Pancasila seperti itu. Nah, di sini tolak ukurnya adalah yang pertama adalah keyakinan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya adalah budaya positif atau kesepakatan kelas yang saya gunakan adalah anak sebelum memulai aktivitas pembelajaran itu berdoa. Nah, kita semua di SMP 4 Panji sudah melakukan hal tersebut. Kita pasti setiap sebelum melakukan aktivitas belajar anak-anak berdoa. Kemudian berdoa di sini adalah kita harus memperhatikan bahwa ketika berdoa berarti kita meminta kepada Sang Pencipta ya Bapak Ibu, bagaimana kita memposisikan anak agar siap terlebih dahulu, kemudian tangan harus di atas meja seperti itu. Kemudian yang kedua adalah keyakinan berkebinekaan global di sekolah. Nah, di sini adalah dengan cara yaitu membentuk kesepakatan kelas yaitu bersikap sopan santun, kemudian toleransi dan saling menghargai. Yang ketiga adalah keyakinan untuk bergotong royong di sekolah. Nah, di sini adalah contohnya untuk gotong royong misalnya membersihkan kelas atau piket kelas seperti itu. Itu secara kelasnya saja, kemudian nanti bisa berdampak positif ke sekolah ketika anak istilah katanya mau dia gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah yang sudah sering kita lakukan. Anak kita juga sudah memiliki profil yang ketiga ini. Kemudian yang keempat adalah keyakinan berperilaku mandiri dalam melaksanakan tugas. Nah, di sini adalah bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh guru. Jadi anak mampu mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai yang disepakati. Kemudian yang kelima adalah keyakinan berpikir kritis dalam belajar di kelas. Di sini anak berani menyampaikan ide atau
tentang seperti itu. Nah ini tindakan yang akan dilakukan. Nah tindakan yang akan coba dilakukan yaitu yang pertama adalah menyusun program. Kemudian yang kedua adalah meminta dukungan dari ibu kepala sekolah dan juga rekan guru. Kemudian yang ketiga adalah melakukan sosialisasi kepada murid. Di sini sosialisasi yang sudah saya lakukan yaitu di kelas-kelas sebelum secara umum seperti itu ke semua siswa. Kemudian yang keempat itu mencoba menerapkan budaya positif kepada murid di sekolah. Nah di sini diawali dengan tadi keyakinan kelas yaitu disepakati kelas masing-masing. Nah ini yang saya terapkan yaitu di kelas 7B seperti itu. Kemudian yang kelima adalah melakukan refleksi program bersama kepala sekolah dan rekan guru di sekolah. Sudah? Walaupun berdoa sebelum melaksanakan aktivitas belajar sudah, kemudian aktif menyampaikan ide atau pendapat, kemudian terampil dalam melaksanakan praktik pembelajaran. Di sini misalnya anak dia adalah diskusi kelompok, diminta diskusi kelompok mengerjakan lembar kerja siswa, anak dia mau maju ke depan untuk menyampaikan isi atau jawaban yang sudah ditulis di lembar kerja tersebut, bisa juga seperti itu. Ini. Terima kasih sudah selesai materinya. Jadi kami di sini sebagai calon guru penggerak di sini adalah sebagai penggerak mencoba bergerak dan mencoba menggerakkan. Salam bahagia kalau kata Bapak Nadiem Makarim seperti itu. Silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada yang ingin mencoba. Bu, sedikit Bu. Ya silakan Pak Jumai. Sedikit banyak sebenarnya. Baik, Pak. Jadi dari pertama tadi saya memang sering mengalami sebagai guru. Misalnya kita menjelaskan bola itu bulat dan bola itu memang kalau penglihatan saya itu bulat. Di mana kita misalnya menyamakan pendapat anak-anak yang pernah misalnya memang dia pernah melihat bola tidak bulat. Rusak mungkin. Jadi mungkin dia pernah lihat bola yang sudah benjol atau apa dia bilang nggak bulat. Tapi jangan secara apanya, tapi secara pendalamannya. Terus yang kedua Bu, sering kita ini misalnya termasuk kita di SMP 4 ini, kan kita selalu memaksakan anak kita itu harus belajar rajin, harus belajar. Sementara pola hidupnya kan di kampung misalnya yang orang tuanya tidak menghiraukan dia. Jadi ini gimana cara kita untuk memotivasi itu yang lebih atau secara pendekatan ke mana? Ketiga Bu, ada lagi Bu yang pernah saya sempat berdebat dengan guru TK. Jadi kebetulan anak saya itu TK di Saprius, memang keluaran sana itu sudah keluar dari situ bisa langsung baca koran. Tapi tersinggung, merasa diinginkan. Padahal sebenarnya makanya tadi saya dengar juga sama ibu itu, kok anak-anak itu dipaksakan harus pintar. Sementara yang ibu jelaskan itu harus anak-anak itulah yang mencari kepintaran itu. Jadi gimana caranya ibu itu untuk mengapa ibu-ibu ini biar pemikirannya dari itu? Kan buka ya, ibu yuk. Baiklah, itu saja Pak Jumai. Ya. Ada lagi Bapak atau Ibu yang lain? Tidak ada. Oke, prinsip tadi sama seperti apa kalau dulu kita mengatakan bahwa dunia ini bulat, seperti ternyata tidak bulat, sama seperti bola. Bola tidak semuanya bulat. Ada juga yang lonjong. Tapi kalau kita bicara bola voli, kemudian bola sepak bola, seperti bola kaki, seperti itu, dia bulat, tetapi itu tidak bulat ya Pak. Disebut dengan silinder seperti itu kan. Ya, Pak. Nah itu. Nah bagaimana mengatakan kepada anak seperti itu adalah, misalnya Bapak, iya, sama seperti kita ini ada coba global ya, global, nah situ. Nah di situ bagaimana kita menyampaikan, kan global tidak bentuknya tidak bulat itu kan Pak? Ya elips kan seperti itu. Bagaimana sumbu-sumbunya? Jadi istilah katanya pembelajaran di sini kita bicara lagi kalau kita menyampaikan ini kayak gini loh, kalau bulat itu tidak bulat seperti ini, ininya teorinya seperti ini. Tidak akan nyampe kepada anak, tetapi bagaimana? Jadi mengumpulkan anak dari berbagai sumber Pak, mencari berbagai sumber. Nah dari berbagai sumber di sini bisa dari buku atau anak misalnya mencoba searching di internet gitu, tentang bola itu seperti apa sih, seperti itu supaya anak yakin, oh benar kata Pak Jumai bahwa bola itu tidak bulat untuk bola voli ataupun bola kaki yang bentuknya bulat, ada yang bola yang lonjong seperti itu Pak. Kemudian yang kedua adalah Bapak menyampaikan tentang apa tadi? Gimana kita ini selalu dulu ini selalu menyampaikan anak itu untuk belajar. Untuk belajar ya, supaya anak rajin belajar.
Nah seperti ini, makanya tadi ada istilah katanya, karena tugas pendidik itu hanya menuntun, seperti apa istilah petani ya Pak. Petani istilah katanya yang hanya menyediakan tanah, bagaimana memberikan pupuk. Nah kita sebagai guru sebenarnya, kita memang harus merubah paradigma tadi, perubahan paradigma juga. Ubah paradigma bagaimana kita supaya sebagai guru ini hanya menuntun, bukan istilah katanya sebagai seperti apa namanya, memaksa anak harus rajin, harus ini. Tetapi untuk membentuk anak, supaya anak ini dia membentuk istilah katanya, supaya menebalkan lakunya yang sama tadi supaya tebal, bagaimana kita menciptakan lingkungan positif tadi Pak, dengan keyakinan kelas tadi Pak, seperti itu. Nah itu Pak, ini ya. Jadi kita harus mengubah paradigma dulu. Oh tugas kita guru hanya menuntun loh, menuntun bagaimana kita menyediakan pembelajaran yang berpihak kepada anak, supaya anak itu merdeka belajar. Contohnya seperti ini Pak, misalnya kita berikan tugas nih, kalau misalnya tentang prakarya, misalnya tentang kerajinan bahan lunak. Nah anak-anak tidak dipaksa. Ibu nih punya mindset nih, kerajinan bahan lunak harus membuat, misalnya adalah membuat asbak dari istilah katanya dari tanah liat. Semua anak-anak harus dari tanah liat, tidak, tetapi kita berikan kebebasan kepada anak-anak dari bermacam-macam jenis kerajinan bahan lunak tadi. Bahan lunaknya itu ada tanah liat, kemudian ada plastisin, kemudian ada gipsum, semua itu, kemudian ada lilin. Anak-anak mau memilih yang mana? Kalian mau membuat yang seperti apa? Seperti itu. Nah itu termasuk istilah katanya kita memerdekakan anak. Jadi kita tidak bisa langsung memerdekakan anak langsung. Kita hari ini adalah kamu dia maunya belajarnya apa? Tidak bisa kalau anak kita. Kalau mungkin anak-anak di kota besar yang memang sudah istilah katanya disiplin dia, itu mungkin bisa kita bebaskan anak-anak kita materinya ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mencapai ini. Nah kemudian anak-anak sekarang ibu menyediakan ini istilah katanya kita sudah siapkan alat dan bahan, silakan kalian pilih kemauan kalian seperti itu. Karena kita keterbatasan sarana prasarana seperti itu. Jadi intinya mengubah tadi paradigma dulu, mengubah paradigma tadi bahwa kita sebagai guru ini istilah katanya kita hanya menuntun seperti itu, menyediakan pembelajaran supaya layak kepada anak, berpihak kepada anak. Tadi dengan yang pertama yaitu membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas tadi. Supaya apa, dari keyakinan kelas ini dia berdampak, oh nanti anak sudah terbiasa. Saya di Bu Dwi ini, misalnya saya sebagai wali kelas 7B, oh saya di pelajaran Ibu Dwi harus mengumpulkan tugas tepat waktu ketika Bu Dwi mengatakan tenggat waktunya 1 minggu lagi. Nah ketika anak seperti itu, maka dia akan di pelajaran yang lain juga akan sama seperti itu. Walaupun guru mata pelajaran yang lain tidak membuat kesepakatan kelas seperti itu Pak, membiasakan. Misalnya lagi kesepakatan kelasnya adalah apa? Datang anak harus datang tepat waktu seperti itu. Nah nanti kan dia lama-kelamaan akan terbiasa atau gotong royong. Kemudian pola pikir bahwa anak ketika di TK, di PAUD sudah harus bisa membaca. Nah ini sudah kita tadi sudah belajar menurut tahapan dari konteks diri anak, yaitu di situ dia termasuk adalah wiraga usia 0 sampai 8 tahun. Nah di situ bagaimana anak mengeksplor. Kalau bicara tentang Kemendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang istilahnya kalau kita bicara kemampuan anak ya Pak, anak usia dini itu karena golden age dari 0 sampai 8 tahun adalah masa keemasan yang tidak akan terulang kembali di usia-usia berikutnya. Di situ dia ada kemampuan anak, di situ ada kemampuan kognitif, kemudian kemampuan mengenali bahasa, kemudian sensorik, motoriknya, seninya. Nah bagaimana anak mengeksplor, misalnya Bapak tadi bilang anak Bapak yang kalau teman-temannya sudah bisa membaca semua, bisa membaca koran. Nah padahal wayahnya anak di usia itu adalah wayahnya bermain, mengenali. Jadi contohnya seperti ini, kalau misalnya seharusnya guru untuk mengenali huruf, kalau kita tahunya kalau dulu ya zaman kita A, B, C dituliskan seperti itu kan Pak. Jadi tahunya dengan hafalan saja. Tetapi ketika anak mengenali, misalnya ada plastisin nih, coba anak-anak kita bentuk huruf menjadi huruf A seperti itu. Membentuk sendiri, nanti lama-lama ke anak sebelum dia menulis di buku, dia sudah mengenali, oh A itu seperti ini bentuknya, dia mampu menuliskan A. Kemudian angka 1 sampai misalnya angka 5 seperti itu, dia menggunakan plastisin tadi dibentuk seperti itu. Plastisin dibentuk 1, 2, 3, dia membuat sendiri. Lama-kelamaan dia akan mengingat istilah katanya di ininya, kemudian dia mampu menuliskan seperti itu. Jadi intinya memang kita harus mengubah paradigma tadi, mengubah paradigma bahwa tetapi enggak hanya orang tua, tetapi dari grupnya dulu, dari pendidik. Jadi intinya pendidik dengan orang tua harus berkolaborasi Pak, seperti itu. Makanya kan ada kegiatan parenting. Kalau untuk TK itu parenting, bagaimana istilah katanya orang tua diajak mengajar bersama guru seperti itu. Bagaimana oh ternyata anak ini lahirnya belum seharusnya bisa membaca, menulis seperti itu. Tetapi dia hanya mengenali huruf seperti itu Pak. Ya, seperti itu. Gimana Pak? Dia sudah masuk, cuma kan lain kali sekarang ini
orang tua ini pengennya anaknya itu TK itu Iya. sudah bisa Iya. membaca. Itu paradigma yang salah. Iya, Makanya saya berdebat dengan guru TK itu kemarin itu, aku bilang nggak perlu anak saya kalau masih TK bisa membaca, saya bilang. Ya nggak bisa lah Pak, katanya harus katanya. Rata-rata. Nah, Iya. ternyata ini pengetahuan ini sangat bagus. Iya. Ya kenapa kalau kita bicara anak TK tadi ada Permendikbudnya Pak yang mengatur 137 pasal 146 tentang K13 kalau nggak salah. Jadi memang kita harus mengubah pola pikir dulu. Kenapa gurunya menuntut anak supaya bisa membaca menulis? Karena ada tuntutan dari orang tua. Ya. Orang tua. Nah, kenapa orang tuanya nuntut ke guru? Karena tuntutan dari guru SD. Kata guru SD, masa keluar dari TK belum bisa baca bisa nulis? Nah, itu. Jadi saya menuntut. Nah sebenarnya Berarti salahkan guru SD. Nanti sampai SMP masih bisa baca. Iya. Iya, masih di SMA. Jadi intinya memang harus ada kolaborasi tadi, Iya. Pak. Harus ada kolaborasi antara apa? Ya guru jenjang berikutnya orang tua dengan guru yang saat ini seperti itu. Harus ada ini. Makanya kan kalau kemarin sempat ada dibahas juga yang kata Pak Juma yang terakhir itu dibahas oleh Pak Widodo, teman dari negeri besar. Nah, beliau mengatakan di situ kalau di negeri besar ada yang kegiatan namanya KKG antara guru kelas tingkat rendah 1, 2, 3 dengan guru TK. Jadi mereka menyamakan persepsi anak ketika lulus PAUD atau TK itu bisanya belum loh bisa membaca nulis kan. Ada PR tuh kalau TK saya lihat pernah ada kunjungan ke TK itu nulis 1 sampai 10 sampai ke bawah, A, B, C sampai ke bawah. Loh, kok bisa seperti ini? Nah, terus kan kalau anak SD kan sudah mengenal nilai. Kalau tadi racuannya kalau orang tua pengennya ibu, terutama ibu, anak harus ranking, nilai harus 100 ya Pak. Sebenarnya enggak. Kita dikatakan berhasil ketika apa? Bukan masalah kognitif saja, tetapi di situ ada masalah istilah katanya afektifnya Kak. Ada sikap sosialnya bagaimana anak itu jujur, kemudian budi pekertinya, kemudian tawakalnya. Anak ketika anak memenuhi yang profil pelajar Pancasila tadi kan disebutkan itu ya kan Pak. Yang pertama kan bertawakal dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ketika anak sudah itu otomatis mengikuti yang semuanya tadi Pak. Tapi kita istilah katanya pekertinya terlebih dahulu seperti itu. Itu mungkin Pak. Aku tuh pengennya tuh banyak ini penggerak ini. Nanti makan apa ya? Febi. Ibu masih paradigma lama itu Iya, masih berjalan. Pak Ebi, satu lagi. Kita kontrol buku tadi Pak. Yang maunya guru penggerak ini cepat banyak ini. Supaya kita sebagai guru juga tidak hanya melulu jadi guru yang sifat guru yang penghukum. Iya. Makanya kita harus banyak belajar di mana anak kita ini latar belakang sosial ini memang luar biasa di tempat kita ini. Kita mengenali, makanya ada yang namanya diagnostik kelas ya, mendiagnosis kemampuan anak itu satu persatu. Seharusnya kita sebagai guru itu bagaimana ketika masuk pertama kali di kelas mendiagnosis kemampuan anak si A, si B, karena pasti kemampuan mereka itu berbeda-beda. Ada misalnya dia lebih ke visualnya, misalnya seperti itu. Mungkin dia lebih ke psikomotoriknya yang lebih ini seperti itu. Makanya ya banyak PR yang harus kita benahi seperti itu. Tidak hanya di guru tapi di wali murid ya, kita sebagai wali murid juga ya. Wali murid tadi. Kita kan wali murid juga kan. Oke, Kurniawan. Oke. Sama-sama benahi. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup. Ada 12. Baiklah, kalau ini sekian dulu dari saya. Mohon maaf mungkin jika saya ada salah-salah kata, mungkin masih banyak kekurangan saat saya menyampaikan. Saya merasa saya kurang, kemudian semoga dengan berbaginya materi ini tentang budaya positif, menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, kita bisa perlahan-lahan, karena perubahan itu tidak bisa semerta-merta langsung, perlahan-lahan bagaimana kita mengubah kita supaya istilahnya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak yang berpihak kepada anak proses pembelajarannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya terakhir. Demikianlah tadi pemaparan dari Ibu Dewi Jayanti sebagai calon guru penggerak sesi berbagi materi tentang filosofi pendidikan Kiai Hajar Dewantara dan budaya positif. Sebelum saya tutup acara ini, apabila mungkin saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, mari kita tutup acara ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.